Kalau kamu seorang wanita yang sering mengalami menstruasi gak teratur, atau mungkin kamu punya pasangan yang mengalami seperti ini juga, itu perlu diperhatikan. Karena ini bisa menyebabkan banyak sekali gangguan kesehatan. Dan di sini saya akan share 5 makanan yang wajib kamu konsumsi kalau menstruasi gak teratur. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai 5 makanan wajib yang kamu perlu konsumsi kalau menstruasinya tidak teratur. Ya, kalau mungkin hanya sesekali, ini sesuatu yang wajar ya. Tapi kalau terjadi berulang-ulang, ini adalah suatu tanda di mana tubuh kita mengirimkan pesan yang perlu kita dengarkan. Ada sesuatu yang terjadi di dalam dan ini bisa berdampak panjang pada masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Penyebab menstruasi yang nggak teratur itu apa sih? Nah, di sini saya akan share 5 penyebab yang paling sering ya orang wanita tentunya yang mengalami menstruasi nggak teratur. Yang pertama adalah ketidakseimbangan hormonal. Nah, di mana hormonal wanita ini kan lebih kompleks ya daripada pria. Nah, contoh beberapa masalah yang paling sering terjadi pada wanita, pada pasien-pasien saya. Pertama adalah PCOS. Ya, Polycystic Ovarian Syndrome, kemudian masalah tiroid, entah itu hyper atau hypo, kemudian juga masalah endometriosis, kemudian juga masalah orang konsumsi obat-obatan, suplemen, ya, ini juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormonal, ya, pil KB, hormon replacement therapy, dan lain-lain. Itu juga beberapa yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormonal. Yang kedua adalah stres yang berkepanjangan. Tuh, ya. Kalau orang berstresnya sampai kronis, terus-menerus, ini juga bisa menyebabkan masalah menstruasi yang nggak teratur. Kemudian gangguan makan, terutama seperti anoreksia, bulimia, kemudian juga beberapa diet ekstrim yang lain, ini juga bisa menyebabkan menstruasi nggak teratur. Yang keempat adalah obesitas. Nah, obesitas ini bukan cuma overweight, tapi sudah skalanya itu lebih tinggi. Ini juga bisa menyebabkan masalah menstruasi. Kemudian juga kondisi medis yang lain seperti anemia, kanker, kemudian juga pelvic inflammatory disease atau masalah peradangan di panggul, itu juga bisa menyebabkan masalah menstruasi pada wanita. Nah, karena penyebabnya ini banyak sekali, di video kali ini saya ingin lebih fokus mengajak Sobat Sehat untuk membahas mengenai yang namanya adalah PCOS. Kenapa? Karena ini yang paling sering terjadi pada wanita-wanita usia produktif. Ya, jadi saya punya banyak sekali pasien-pasien yang mengalami masalah PCOS ini dan masalahnya cukup kompleks. Karena itu saya ingin bahas di video ini lebih spesifik. Yang lain-lain kalau ada yang mau request boleh tulis di kolom komen, nanti akan saya bahas di video-video yang selanjutnya. Nah, PCOS sendiri itu apa sih, Dok? Tadi sudah saya sebutkan ya, ini singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, artinya apa? Polycystic Ovarian Syndrome definisinya adalah suatu kondisi di mana tubuh wanita memiliki level androgen yang lebih tinggi dari normal. Ya, ditandai dengan banyaknya kista, ya saya kasih quote on quote ini ya, saya kata tanda petik, pada kelenjar ovario. Nah, hormon androgen sendiri ini biasanya lebih dominan pada pria, tapi wanita juga punya dengan level yang rendah. Ketika hormon androgen ini berlebihan pada tubuh wanita, inilah yang disebut dengan Polycystic Ovarian Syndrome. Tandanya yang klasik itu dengan adanya kista yang banyak pada kelenjar ovariumnya. Nah, kenapa kista ini saya kasih quote on quote? Karena sebetulnya kondisi yang sebenarnya bukan kista dalam definisi medis. Tapi apa yang terjadi pada PCOS ini adalah follicle.
Folikel apa bedanya dengan kista, Dok? Beda banget. Folikel itu adalah kantung yang berisi cairan, ya, kantung yang berisi cairan dan oosit untuk membentuk sebuah sel telur yang matang, yang kemudian akan dibuai pada masa ovulasi, ya, pada masa subur. Tapi ini folikelnya banyak gitu. Jadi dibungkus oleh suatu ini ya, jadi suatu kantung gitu, seperti itu folikelnya itu. Nah, ini terjadi pada wanita-wanita yang usianya itu produktif tentunya ya. Jadi wanita yang masih mengalami fase menstruasi dan menyebabkan banyak masalah kesehatan. Itu. Nah, masalah-masalah kesehatannya apa sih yang selama ini banyak dialami, gejala-gejala yang umum terjadi dan dampaknya seperti apa? Di sini saya berikan beberapa dampaknya. Yang pertama adalah siklus menstruasinya nggak teratur. Yang biasanya fase menstruasi wanita itu tiap bulan, ini bisa 2 bulan, 3 bulan sekali, bahkan bisa lebih lama dari itu. Ya, dan terjadinya berulang, bukan hanya sesekali. Yang kedua adalah hirsutisme. Apa hirsutisme ini? Rambut yang tumbuhnya itu tidak seharusnya. Yang kita beberapa orang menyebutnya facial hair ya. Jadi seperti kumis. Kemudian di daerah-daerah ini kan karakteristik daripada pria. Nah, tapi pada wanita bisa muncul karena apa? Karena hormon androgennya tinggi. Itu adalah hormon yang lebih dominan pada pria. Itu yang kita katakan dengan hirsutisme. Jadi tempat tumbuh rambut yang tidak seharusnya pada wanita. Kemudian jerawat yang tidak kelar-kelar, nggak selesai-selesai nih jerawatnya. Udah dikasih akne, diminumin obat dan lain-lain, habis jerawatnya hilang, kemudian muncul lagi. Dan jerawatnya biasanya parah ini ya, sistik akne dan lain-lain. Kemudian berat badan yang naik tanpa penyebab yang jelas. Karena apa? Karena berat badan naik ini bukan karena kurang gerak, kebanyakan makan, tidak sesimpel itu. Berat badan yang naik terus-menerus ini adalah juga bisa karena faktor hormonal, ketidakseimbangan hormonal. Apa aja hormonnya nanti akan saya bahas ya. Nah, kemudian yang paling sering juga terjadi, ini masalah yang paling juga sering ditanyakan ke saya, adalah susah hamil. Ya, ini adalah karakteristik dari PCOS yang juga paling sering, masalah-masalah susah hamil karena PCOS. Solusinya seperti apa? Oke, kita bahas. Nah, sebelum kita tahu solusinya seperti apa, kita perlu tahu dulu penyebabnya. Karena apa? Karena solusi ini ya bisa diberikan kalau kita tahu penyebabnya. Itu loh. Ya, jadi jangan buru-buru dulu. Solusinya apa, Dok? Solusinya apa, Dok? Oke. Solusi ini ya bisa tepat ketika kita tahu penyebabnya. Karena beda penyebab, beda solusi. Nah, karena di sini saya ingin sampaikan 3 hal utama. Ya, karena apa? Selama ini kalau mungkin Sobat Sehat cari di Google, ya kita baca literatur, penyebab PCOS ini unknown. Unknown itu apa ya? Tidak diketahui atau mungkin nggak jelas. Oh, berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini. Oh, ini karena kelainan di kelenjar ovarium, karena masalah genetik, karena masalah ini dan itu. Ya, tapi di sini saya akan berikan kejelasannya. Ini adalah 3 penyebab utama. Hormon androgen pada wanita itu meningkat. Nah, jadi kalau hormon androgen meningkat, kenapa meningkatnya? Ada 3 hal utama. Yang pertama adalah paparan toksin yang berlebihan. Memang lingkungan kita ini kan sekarang sulit ya. Kita untuk menghindari toksin-toksin ini kan sulit. Nah, tapi kita perlu tahu bagaimana cara untuk meminimalkannya. Karena apa? Karena toksin yang berlebihan ini bisa menyebabkan masalah gangguan keseimbangan hormonal, meningkatnya androgen. Contoh toksinnya adalah pestisida, herbisida, GMO. Ya, jadi kalau selama ini kan berpikir, oh GMO nggak apa-apa lah, it's okay lah, pestisida nggak apa-apa lah, dikit-dikit lah. Tapi kalau kita akumulasi, apalagi kalau kita mendapatkan makanan-makanan, sayuran bahkan yang sehat pun, kalau kita itu disemprot pestisida, kita perlu membersihkannya. Ya, kalau yang mungkin tidak mampu untuk afford sayur-sayur organik, ya nggak apa-apa, tapi dibersihkan secara optimal supaya pestisida, ya kemudian kandungan-kandungan chemical yang lainnya itu tidak ikut kita konsumsi. Bagaimana kita memilih produk yang tidak GMO, karena sekarang buah-buah pun juga banyak yang direkayasa genetik yang GMO itu tadi. Nah, itu bisa meningkatkan androgen. Yang kedua, karena apa? Karena lonjakan insulin yang terus-menerus. Jadi bukan hanya tinggi ya, tapi terus-menerus. Ini yang akan menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Ya, mungkin banyak kita kalau cari di Google, oh berhubungan dengan resistensi insulin. Bukan berhubungan, tapi resistensi insulin ini yang menyebabkan PCOS. Kemudian meningkatnya luteinizing hormon. Ya, luteinizing hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Ya, kemudian ketika insulin kita meningkat, luteinizing hormon ini juga akan meningkat. Nah, ketika luteinizing hormon meningkat, akan menimbulkan androgen juga meningkat. Kemudian juga hormon IGF-1
GLUT-1 ini perpanjangan dari insulin di liver kita, salah satu hormon yang diproduksi di kita punya liver. Kemudian juga menurunnya SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. Jadi ini untuk buffering androgen, biasanya untuk menyeimbangkan level androgen. Ketika SHBG ini menurun, artinya apa? Testosteronnya meningkat pada wanita. Inilah yang meningkatkan masalah-masalah tadi facial hair dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penyebab utamanya adalah karena stres yang berkepanjangan, ya. Karena ketika kita stres, ada suatu kelenjar di sini, ya, di atasnya kita punya ginjal, namanya kelenjar adrenal, itu juga bisa memproduksi yang namanya androgen, terutama pada wanita-wanita yang mau menginjak menopause. Itu yang biasanya akan mengalami kewalahan gitu ya, hormon kelenjar adrenalnya di situ. Jadi itulah 3 penyebab utama PCOS yang sebenarnya. Lalu sekarang apa dok solusinya? Oke, ya, solusinya yang pertama saya sarankan apa? Adalah belajar untuk puasa. Kenapa belajar untuk puasa? Puasa itu esensinya apa sih? Bukan hanya nggak makan, tapi mengurangi frekuensi makan. Ya, kalau kita puasa Ramadan, kita puasa Daud, puasa apapun, itu tujuannya apa sih? Kan mengurangi frekuensi makan. Yang biasanya makan sehari 4 kali, 5 kali, ini bukan hanya makan nasi ya, makan apapun itu, ya minum susu, minum jus, itu juga makan. Nah, kalau kita makan terus, ini yang menyebabkan lonjakan insulin naik terus-menerus yang tadi saya katakan. Jadi solusinya gimana? Kurangi frekuensi makan, belajar puasa. Yang kedua adalah kurangi asupan karbohidrat, kecuali sayuran. Karena apa? Karena sayuran itu minim karbohidrat, beda dengan buah. Nah, yang namanya karbohidrat bukan cuma nasi. Kita makan kentang, kita makan sagu, kita makan mie, kita makan roti, kita makan keripik, kita makan kerupuk, kita makan biskuit, kita makan cake. Itu semuanya karbohidrat. Jadi juga jangan cuma bilang, oh karbohidrat nasi, mie aja. Bukan. Jadi semua cemilan-cemilan yang saya sebutin tadi, itu kandungan utamanya apa? Karbohidrat. Jajan pasar itu juga karbohidrat ya. Jadi kurangi asupan karbohidrat supaya apa? Karena karbohidrat ini yang paling meningkatkan insulin paling tinggi. Yang ketiga, hindari junk food atau ultra processed food ya, dan juga GMO ya, sebisa mungkin hindari makanan-makanan ini. Karena apa? Ini yang menyebabkan toksin tadi. Ada nya itu banyak sekali kan kalau junk food. Yang keempat adalah perbanyak aktivitas fisik. Ya, terutama olahraga buat yang selama ini terlalu banyak duduk, aktivitas sehari-harinya duduk, kurang gerak, males gerak, olahragalah, karena olahraga ini juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Dan yang terakhir adalah tentunya kelola stres dengan bijak. Caranya gimana? Olahraga salah satunya bisa menurunkan stres. Nah, asal olahraga yang dinikmati ya, bukan olahraga yang terpaksa dilakukan, itu bikin stres. Apalagi dengan cara meditasi, mendengarkan musik, berkebun, ya, memperhatikan kualitas tidur, itu juga penting. Banyak orang yang stresnya tinggi karena apa? Karena tidurnya kurang optimal, kurang berkualitas. Itu juga penting ya. Nah, di sini saya akan berikan 5 makanan terbaik ya, sesuai janji saya tadi di awal. Apa aja sih 5 makanan terbaik untuk kondisi PCOS ini? Oke, siap? Yang pertama adalah sayuran golongan cruciferous. Contohnya apa dok? Sayuran cruciferous itu pak choy, kemudian kale, ya, brokoli, kol atau kubis, kembang kol, itu ya, cauliflower, radish, lobak sama itu. Nah, ini contoh-contoh sayuran golongan cruciferous yang bisa menyehatkan kita punya liver dan menyeimbangkan level estrogen ya, karena pada kondisi PCOS ini terjadi ketidakseimbangan juga pada estrogen. Estrogennya terlalu tinggi. Cara untuk menyeimbangkannya gimana? Ya ini salah satunya adalah sayuran golongan cruciferous. Ini sudah banyak sekali studinya bisa menyeimbangkan level estrogen dan menyehatkan liver, meningkatkan fungsi detoksifikasi pada liver kita. Yang kedua adalah ikan laut. Ya, ikan laut sesuaikan dengan tempat area kalian sendiri-sendiri. Ya, ikan bawal, ikan baronang, ikan kerapu, ikan kakap merah, kakap putih, cakalang, sukang, ya banyak sekali. Jadi jangan coba berpikir, oh ikan salmon mahal dok. Banyak sekali ikan-ikan lokal yang bisa kita konsumsi. Ikan kembung, ya itu juga bisa, sangat bermanfaat juga. Nah, yang dicari apa sih? Adalah omega 3-nya di ikan laut itu. Bukan hanya proteinnya. Protein bermanfaat, jelas. Tapi omega 3 ini spesifik kita dapatkan banyak pada ikan laut, terutama adalah golongan EPA dan DHA.
Ya, dua-duanya punya sifat anti-inflamatori yang penting juga. Kemudian alpukat. Nah, buah bukan sembarang buah. Alpukat ini punya kandungan yang namanya oleic acid, asam oleat. Nah, ini adalah salah satu jenis monounsaturated fat. Ya, lemak tak jenuh tunggal yang juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Yang keempat adalah, nah ini sebetulnya bukan makanan ya, tapi saya masukkan di sini karena ini juga studinya juga sudah banyak bisa membantu orang-orang dengan kondisi wanita-wanita dengan kondisi PCOS, yaitu namanya inositol. Nah, inositol ini salah satu tergolong dari vitamin B, salah satu vitamin B, tapi di sini inositol pun juga tidak hanya satu macam. Jadi yang sudah has been proven study, ya ini ada dua jenis inositol. Yang pertama adalah mio, yang kedua adalah dicairo. Nah, kalau kita mau dapetin dua-duanya, perbandingannya mio-nya lebih banyak. Ya, jadi mio inositolnya lebih banyak daripada dicaironya. Nah, yang kelima adalah adaptogens. Nah, adaptogens ini juga suatu golongan, ya suatu kelompok herbal yang bisa membantu tubuh kita untuk beradaptasi lebih baik, ya, menyeimbangkan kembali ketidakseimbangan yang terjadi. Nah, yang berhubungan dengan PCOS di sini saya share beberapa ya. Ada ashwagandha, ya, kemudian rhodiola rosea, holy basil, maca root, dan licorice root. Nah, memang ini tidak semuanya kita bisa dapatkan dalam bentuk yang fresh, nggak ada masalah. Kita tinggal cari suplemen-suplemen yang mengandung ini. Cuma kalau kita dapatkan dari suplemen, make sure kita dapatkan suplemen dari sumber yang jelas, yang produsennya memang benar-benar juga udah jelas, punya sertifikasi, punya udah di ini ya, udah benar-benar lulus BPOM dan lain-lain. Ini juga penting untuk diperhatikan. Nah, kesimpulannya gimana, Dok? Apakah PCOS itu bisa sembuh? Ya, kan banyak yang tanya, bisa sembuh nggak, Dok? Jawabannya adalah bisa, selama akar masalahnya yang diselesaikan. Ya, jadi kita bukan cuma mengatasi gejala-gejalanya aja, akne, kemudian kita kasih krim akne, kita punya masalah-masalah yang facial hair tadi, kita melakukan treatment dan lain-lain. Jadi selesaikan akar masalahnya, itu yang paling penting. Yang kedua, ya contohnya ini yang paling besar ya, selama ini terjadi adalah resistensi insulin. Ini yang juga seringkali dikatakan menyebabkan masalah yang berhubungan dengan PCOS. No, ini bukan berhubungan, ini yang menyebabkan. Artinya apa? Kalau kita orang-orang yang melakukan terapi-terapi untuk PCOS, tapi resistensi insulinnya tidak diatasi, resistensi insulinnya tidak akan hilang, tidak akan menjadi sensitif. Artinya apa? Yang perlu diselesaikan awal adalah akarnya, resistensi insulinnya, supaya tidak terjadi kondisi PCOS yang terus-menerus. Ya, dan obat-obatan apapun atau suplemen itu sifatnya hanya membantu, ya. Sifatnya hanya membantu. Artinya apa? Yang perlu diutamakan adalah pola hidupnya, pola makan, aktivitas, tadi ingat kan? Kualitas tidur dan bagaimana kita memanage stres kita, itu yang jauh lebih penting untuk didulukan. Setelah itu bisa kita lakukan dengan baik, baru kita boleh tambahkan suplemen-suplemen untuk membantu kita yang tadi saya sebutkan, ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan Sobat Sehat sekarang lebih paham bagaimana cara menghandle kondisi PCOS dengan baik sampai ke akar masalahnya. Semoga bisa dipraktikkan. Stay fit and stay healthy. Di sini saya akan berikan 5 makanan terbaik, ya sesuai janji saya tadi di awal. Apa aja sih 5 makanan terbaik untuk kondisi PCOS ini? Oke, siap? Yang pertama adalah sayuran golongan cruciferous. Contohnya apa, Dok? Sayuran cruciferous itu pak choy, kemudian kale, ya, brokoli, kol atau kubis, kembang kol, itu ya, cauliflower, radish, lobak sama. Yang kedua adalah ikan laut. Ya, ikan laut sesuaikan dengan tempat area kalian sendiri-sendiri, ya. Kemudian alpukat. Nah, buah bukan sembarang buah. Alpukat ini punya kandungan yang namanya oleic acid, asam oleat. Yang keempat adalah inositol. Nah, yang kelima adalah adaptogens. Nah, adaptogens ini juga suatu golongan, ya suatu kelompok herbal